Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali pagi ini sahabat Cakrawala dalam program kesayangan kita, program acara Roti Hidup. Renungan firman Tuhan yang terus disampaikan setiap pagi. Dan saya percaya bahwa ini sebuah sukacita sendiri jika saudara dan saya setiap pagi ketika kita membuka mata kita sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, maka kita dibekali dengan pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Pagi ini sahabat Cakrawala kembali saya untuk beberapa waktu ke depan menemani kita sekalian dalam program acara ini. Dan kita masih akan berbicara mengenai kesengsaraan Kristus. Sebab minggu-minggu ini memang kita sedang memperingati minggu-minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita membaca, merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Sebab pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sudah kami nikmati lagi. Sepanjang malam kami sudah beristirahat dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati untuk kembali melakukan segala aktivitas kami. Bapa di sorga, kami mohon supaya hari ini kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan olehnya kami mohon supaya Engkau berkenan berbicara bagi kami melalui pesan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pagi ini. Sehingga Tuhan kami boleh mengerti dengan benar kerinduan-kerinduan Tuhan, maksud hati Tuhan bagi kami. Hamba-Mu yang akan berbicara atas nama Tuhan, Tuhan juga suci kuduskan, urapi, sehingga benar-benar hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu bagi semua pendengar setia Radio Cakrawala. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari kemarin kita sudah belajar mengenai korelasi kesengsaraan Kristus dengan gerbang pengharapan kita, di mana kesengsaraan Kristus merupakan sebuah pintu masuk untuk saudara dan saya memperoleh pengharapan. Kita sudah belajar bahwa kehadiran Kristus serupa tunas yang tumbuh di tanah kering. Dan pagi ini kita masih belajar tentang bejana kekudusan dan sengsara Kristus. Bahwasanya kita masih dalam pokok pikiran yang sama. Minggu sengsara itu bukan hanya momen kita melihat kesengsaraan Kristus semata, tetapi sebuah kesempatan untuk kita menemukan dampak kesejahteraan Kristus, dampak kesengsaraan Kristus terhadap bejana kekristenan kita. Mari kita membaca firman Tuhan, lanjutan dari pembacaan firman Tuhan kemarin, Yesaya 53, kali ini ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Yesaya 53 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu, saudara-saudara yang punya Alkitab di rumah, kita dapat mengikuti pembacaan ini bersama-sama dan saya akan menuntun saudara-saudara dari tempat ini. Yesaya 53 ayat 7 sampai 12, saya bacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut,
Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, apa dampak kesengsaraan Kristus terhadap bejana kekristenan Anda dan saya? Apa dampaknya? Sebab minggu-minggu sengsara bukan hanya tempat kita lihat Tuhan Yesus sengsara, tetapi kita harus benar-benar memperhatikan korelasi pentingnya terhadap bejana kekristenan Anda dan saya. Hal yang kedua yang kita pelajari pagi hari ini, bahwa kesengsaraan Kristus adalah akses menuju keselamatan. Kesengsaraan Kristus adalah akses menuju keselamatan. Dalam ayatnya yang kelima dari Yesaya 53 ayatnya yang kelima bilang begini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pendengar setia Radio Cakrawala, saat membaca ayat ini, saya melihat ada yang tidak adil. Ingatlah bahwa tulisan Nabi Yesaya dalam pasal ini merupakan nubuatan mengenai Mesias atau Kristus. Mengapa tadi saya katakan tidak adil? Sebab manusia yang memberontak, tapi Kristus yang harus ditikam. Manusia yang jahat, Kristus yang diremukkan. Manusia yang butuh selamat, Kristus yang diberi ganjaran. Lebih aneh lagi saudara-saudara, manusia yang butuh kesembuhan, tapi darah Kristus yang dicurahkan. Dari segi hukum, ini tidak adil saudara-saudara. Sebab logikanya, siapa yang salah, dialah yang harus dihukum. Ketidakadilan ternyata bertentangan dengan sifat Allah. Nah, bagaimana mungkin Allah yang adil itu kemudian secara terang-terangan melakukan ketidakadilan? Saudara-saudara, saya tidak menemukan banyak alasan untuk pertanyaan ini. Tetapi saudara-saudara, ada satu jawaban yang pasti akan juga menjawab pertanyaan ini. Bahwasanya Allah harus berlaku tidak adil dalam hal ini, memang dalam tanda petik, karena dia harus mempertahankan kasih-Nya. Kalau kita perhatikan dalam hal ini, maka sesungguhnya kita akan mendapati bahwa konsistensi Allah itu berjalan dalam kasih-Nya. Konsistensi Allah itu bukan dalam hal hukuman. Jadi kalau dia memberi dirinya untuk menerima hukuman, sesungguhnya dia juga sedang mempertahankan konsistensi kasih-Nya. Nah, disinilah letak keadilannya. Saat kasih-Nya berjalan seimbang dengan keadilan-Nya. Saudara-saudara, menarik bagi saya untuk mempelajari hukum timbal balik ini. Mengapa Allah harus mati? Mengapa penting kematian Kristus untuk menjadi penebusan bagi manusia? Saya akan menjelaskan sedikit saudara-saudara. Begini, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka ada dua status yang terdapat dalam dunia ini. Status pertama adalah kudus, status kedua adalah berdosa. Dan kalau kita lihat, Allah menjadi satu-satunya pihak yang kudus, dan manusia menjadi pihak yang berdosa. Karya salib atau karya penebusan itu adalah pekerjaan kudus, di mana efek dari salib itu adalah terjadinya pengudusan. Nah, coba perhatikan, kenapa Kristus yang harus mati? Sebab pekerjaan pengudusan itu hanya dapat dikerjakan oleh pribadi yang kudus. Tidak mungkin manusia yang tidak kudus mengerjakan pekerjaan kekudusan. Tidak mungkin. Dan satu-satunya pihak yang kudus itu adalah Allah. Itu sebabnya tidak bisa manusia yang mati, tidak bisa saudara-saudara nabi yang mati, tidak bisa orang-orang penting yang mati, karena satu-satunya pihak yang sah melakukan pekerjaan pengudusan itu adalah Allah sendiri. Sebab hanya Allah yang memiliki status
kekudusan. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Kesengsaraan Tuhan Yesus ini berdampak langsung pada pengudusan yang diterima oleh manusia. Murka Allah atas pelanggaran manusia ditanggungkan kepada Kristus supaya kita beroleh selamat. Nah, keselamatan sendiri sebenarnya adalah kondisi kebersatuan kembali dengan Allah, baik itu di bumi maupun di sorga. Alkitab mengajarkan kita bahwa keselamatan tidak bisa dikerjakan oleh pribadi yang tidak kudus. Keselamatan tidak bisa diperoleh dengan kita berbuat baik. Keselamatan tidak bisa kita peroleh dengan memberi harta kita. Keselamatan tidak bisa kita lakukan, saudara-saudara, kita dapatkan dengan kita berusaha melakukan hal-hal yang menurut kita baik. Sebab apapun yang kita lakukan, seberapapun harta yang kita lakukan, sesuci apapun tindakan kita yang kita pikir bisa kita lakukan, sebagai pihak yang berdosa, apapun yang manusia lakukan, tetaplah tidak kudus. Oh, saudara-saudara, ini penting dalam iman Kristen. Pengudusan kita sah, sebab dikerjakan oleh satu-satunya pihak yang kudus, yaitu Allah sendiri. Manusia dalam segala upaya dayanya tidak mampu menguduskan dirinya. Sebab ingat, garis bawahi ini, garis bawahi pokok pikiran ini, bahwa tidak bisa pekerjaan pengudusan itu dilakukan oleh pihak yang tidak kudus. Saudara-saudara, minggu-minggu sengsara ini bukan hanya kita melihat, sekedar saja melihat, kasihan ya Tuhan Yesus, dia harus menderita. Tetapi lebih daripada itu, kita harus paham bahwa Tuhan Yesus menderita itu karena saudara dan saya. Tuhan Yesus sengsara hanya supaya kita kudus. Maka minggu sengsara ini adalah saat perenungan. Apakah saudara dan saya, apakah kita menghargai kekudusan yang Allah kerjakan? Atau kita justru menginjak-injak kekudusan itu? Banyak orang senang terima keselamatan, saudara-saudara. Senang mengklaim diri sebagai pihak yang diselamatkan. Oh, saya orang yang diselamatkan. Tetapi tidak siap untuk menjalani hidup yang kudus. Makanya saudara-saudara, tidak jarang kita dapati ada mulut-mulut yang tidak menghargai kekudusan. Satu waktu memuji Allah, kita bisa bernyanyi, kita bisa menyampaikan pujian, kita bisa nyanyi paduan suara, kita bisa nyanyi vokal grup. Tapi di waktu yang lain, kita mencibir sesama, kita mengumbar kejahatan sesama, kita membohongi sesama kita. Makanya ada pikiran-pikiran yang tidak kudus, saudara-saudara. Lihat orang berhasil, iri hatinya luar biasa. Makanya ada tangan-tangan yang tidak kudus, suka memberi tapi ingin dihargai. Mau memberi tapi maunya dilihat sama orang. Ini banyak terjadi, saudara-saudara. Di zaman-zaman media sosial begini, banyak yang terjadi. Orang bantu orang miskin. Ada orang yang tiba-tiba melakukan eksperimen sosial, membantu para pemulung dan lain-lain, tetapi harus di video. Videonya harus diunggah, dinonton oleh banyak orang, saudara-saudara. Memberi, tapi ingin diakui. Makanya, ada kaki-kaki yang tidak kudus. Melangkah bukan dekat dengan Tuhan, tapi menjauh dari Tuhan. Biasanya, saudara-saudara, di hari-hari Jumat Agung, atau di hari-hari penderitaan Kristus ini, banyak orang-orang yang tidak pernah ibadah, tiba-tiba dia muncul di gereja dan berpikir bahwa ibadah di Jumat Agung itu cukup untuk dia memperoleh pengampunan dosa. Bukan hanya itu, keselamatan bukan hanya kita terima, tapi kita kerjakan dan kita jalani seumur hidup kita. Ingat, saudara-saudara, keselamatan yang dikerjakan oleh Allah yang kudus itu bukan perkara main-main. Mari kita hargai kekudusan Allah. Mari kita hargai pengorbanan Kristus. Mari kita jaga kekudusan hidup kita. Sebab Allah bersedia tidak adil kepada dirinya sendiri, supaya ternyata dia konsisten terhadap kasih-Nya bagi Anda dan saya. Akses keselamatan telah dikerjakan Allah. Dan untuk menjalaninya, kita harus mempertahankan
kekudusan kita di hadapan Allah. Bejana kekudusan, Anda dan saya, kita diisi oleh keselamatan yang mendorong kita untuk menghidupi kekudusan Allah. Bejana kekudusan, status kekudusan kita sah, sebab kekudusan yang kita miliki dikerjakan oleh pihak yang kudus, yaitu Allah sendiri. Akhirnya saudara-saudara, Minggu Sengsara ini bukan hanya momen kita melihat kesengsaraan Kristus semata, melainkan sebuah kesempatan untuk kita menemukan dampak kesengsaraan Kristus terhadap bejana kekristenan kita. Apa dampak kesengsaraan Kristus terhadap bejana kekristenan Anda dan saya? Hari ini kita belajar bahwa kita punya akses keselamatan yang memungkinkan kita menjadi kudus. Memungkinkan kita untuk menjadi bejana kekudusan di hadapan Allah. Selamat menikmati dampak kesengsaraan Kristus bagi kita. Selamat menghidupi karya salib Kristus bagi kita. Selamat menjalani kehidupan yang kudus yang telah dikerjakan oleh Allah yang kudus itu, dan kita menjalaninya dengan ketetap-taatan iman kita kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami datang kepada Tuhan pagi ini bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami renungkan pagi ini. Kami tahu Tuhan bahwa sesungguhnya kesengsaraan Kristus membuka akses yang sah bagi keselamatan kami. Kami tidak dapat mengerjakan kekudusan kami, tetapi terima kasih sebab kami dikuduskan oleh Allah. Allah satu-satunya pihak yang kudus, yang memang layak untuk menguduskan kami. Dan terima kasih melalui sengsara-Mu, kami dilayakkan menerima kekudusan itu, yang memungkinkan kami dapat hidup bersama-sama dengan Allah, baik di dunia ini maupun di sorga. Biarlah Tuhan kami senantiasa mempertahankan keadaan ini. Biarlah Tuhan akan bantu kami, supaya kami tidak menginjak-injak kekudusan, tetapi kami selalu hidup untuk berupaya mempertahankan kekudusan itu dalam hidup ini. Bapa di sorga, pagi ini hamba berdoa secara khusus bagi semua pendengar setia Radio Cakrawala, di mana saja mereka berada, dalam segala aktivitas kegiatan hari ini. Kami mohon supaya Allah pun memberkati kehidupan mereka. Usaha pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka pun diberkati. Jika ada di antara mereka sedang dalam pergumulan, baik itu sakit penyakit, pergumulan-pergumulan ekonomi, dan tekanan-tekanan hidup yang mungkin mereka rasakan, Bapa di sorga, hamba berdoa, biarlah kasih anugerah Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka. Hamba juga berdoa pagi ini Tuhan, bagi situasi dan kondisi yang ada di bangsa dan negara ini. Kemarin Tuhan terjadi demo besar-besaran oleh para mahasiswa. Hamba berdoa Tuhan, kami sebagai orang-orang percaya, kami tidak dapat berbuat banyak, tetapi kami sungguh yakin bahwa kuasa doa itu akan menolong bangsa kami. Terima kasih Tuhan karena masih ada anak-anak Tuhan yang berdoa. Kami percaya ketika di bangsa ini masih banyak orang yang berdoa dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus memelihara keberadaan bangsa ini. Beri hikmat bagi para pemimpin kami untuk mereka dapat bijak mengambil keputusan-keputusan, bijak menghadapi kondisi demi kondisi. Beri juga hikmat kepada bangsa kami, rakyat kami Tuhan, sehingga terjadi situasi yang aman dan kondusif, karena Tuhan Yesus yang menolong bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Radio Cakrawala ini. Berkati semua penyiar, staf, semua alat-alat yang kami gunakan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sudah membantu radio ini Tuhan, baik dalam doa maupun dalam dana-dana, kami mohon supaya kembalikan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini untuk Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Tuhan akan menuntun kami.
Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau sambut hari baru ini dengan penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala, terima kasih Anda sudah bersama-sama dengan kami dalam program acara Roti Hidup. Kita akan bersama-sama lagi besok hari di waktu yang sama, di channel yang sama tentunya. Dan kami berharap bahwa kita terus ada dalam keadaan yang sehat dan kuat. Ingat, jangan lalai, jangan lengah, tetap jaga kesehatan, tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi sehingga tubuh kita tetap sehat dan kuat. Selamat mempersiapkan diri untuk memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mempersiapkan diri juga untuk menyambut hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Jalan Maluku nomor 20, saya Kapten Jeffrey Manansang pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.